Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPA, di mana Ibu berharap dalam sesi ini semua anak-anak jagoan Ibu dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Pada sesi ini, Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga kalian semua tetap selalu semangat untuk mengikuti sesi belajar yang menarik dan seru pada kegiatan ini. Ya, sebelumnya pastikan kalian melakukan hal-hal berikut sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu buku catatan IPA-nya. Lalu, yang kedua, memiliki niat yang positif untuk ingin terus belajar. Dan yang lebih utama dan yang paling penting agar ilmu kita ini berkah dan bermanfaat untuk sesama. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan jangan lupa nanti kalian mengisi daftar hadir pada link Google Form yang telah Ibu sediakan dan link tersebut Ibu share di grup kelasnya masing-masing. Baik, untuk agenda hari ini kita ada pemaparan materi tentang sistem pencernaan tentunya. Lalu ada ulasan tugas IPA baik yang sebelumnya atau tugas yang akan kalian kerjakan nanti setelah mengikuti kegiatan sesi ini. Dan Ibu akan menyampaikan juga batas waktu pengerjaan tugasnya. Selain itu, Ibu ada kutipan kata-kata motivasi yang Ibu ambil dari hadis riwayat Muslim, di mana bunyinya adalah barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ketika kita berproses dalam mencari-cari ilmu, semoga seperti yang Ibu katakan tadi, kita mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk sesama. Nah, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita di sesi ini. Yang pertama, ada menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan itu sendiri. Lalu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Dan adapun tujuan pembelajarannya, Ibu berharap setelah anak-anak jagoan Ibu ini mengikuti sesi, anak-anak Ibu dapat memahami berbagai bahan dan zat makanan, lalu memahami sistem organ pencernaan, dan memahami berbagai penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu sendiri. Jadi, Ibu berharap sekali anak-anak ini dapat memahami dan mudah dimengerti ya. Kita mulai yuk pembelajarannya. Baik. Nah, Maha besar Allah yang telah memberikan negara kita ini sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia ini merupakan negara agraris yang sangat subur dan memiliki potensi alam yang luar biasa. Berbagai jenis tumbuhan sebagai penyedia makanan pokok bagi manusia dapat dengan mudah loh ditemukan di negara kita ini. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya tinggal di negara yang sumber daya alamnya berlimpah ruah seperti itu. Baik, ada makanan pokok itu kita bisa menemukan padi, kita bisa menemukan jagung, umbi-umbian ya yang kita dapatkan secara mudah. Nah, makanan yang kita konsumsi ini seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi juga harus mengandung banyak nutrisi atau gizi yang baik. Nutrisi dan gizi ini apa sih? Nah, nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi dan untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, serta berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh yang kita miliki. Seperti organ mata, organ jantung, organ lambung ya. Jadi makanan-makanan yang penuh nutrisi atau gizi yang baik ini baik sekali untuk
cara kerja organ di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan ada air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat itu sebagai sumber energi utama loh dan tidak dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ, yaitu otak, lensa mata, dan sel saraf. Nah, fungsinya itu sendiri apa karbohidrat? Yaitu untuk menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, membantu proses penyerapan kalsium, dan sebagai bahan pembentuk senyawa kimia yang lain misalnya lemak dan protein yang ada di dalam tubuh kita. Selain ada karbohidrat, ada juga nih yang namanya protein. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya protein? Nah, fungsi protein itu sendiri adalah untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel di dalam tubuh kita, lalu merupakan sumber energi juga. Setiap 1 gram protein menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Lalu, sebagai penyusun hormon, zat antibodi, dan organel lainnya. Dan bisa menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Selain ada karbohidrat dan protein, ada juga lemak atau lipid yang ada di dalam tubuh kita. Untuk apa ya fungsi-fungsi lemak ini di dalam tubuh kita? Kalau misalkan yang berlebihan berat badan, kan biasanya katanya mengandung banyak lemak ya. Nah, di sini ada fungsi lemak itu sendiri adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, lalu sebagai penahan rasa lapar karena lemak membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna dan sebagai penyedap pada makanan. Lalu bisa juga sebagai pelindung alat-alat dalam tubuh. Nah, ini di dalam gambar ada contoh-contoh makanan yang mengandung lemak. Lemak itu bisa terdapat pada minyak, pada mentega atau pada butter, lalu ada pada keju. Selain ada karbohidrat, protein, dan lemak, ada juga vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, dan ada vitamin yang mudah larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Nah, vitamin ini berfungsi sebagai apa sih? Vitamin berfungsi sebagai pengatur proses-proses kimia di dalam tubuh kita. Tadi ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, kita masuk ya ke sistem pencernaan manusianya. Saluran pencernaan manusia itu terdiri dari ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan ada anus. Lalu ada juga kelenjar pencernaannya. Nah, kelenjar pencernaan ini adalah organ tubuh yang menghasilkan enzim tertentu. Kelenjar-kelenjar tersebut terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Selain itu, pada sistem pencernaan manusia juga ada beberapa bagiannya. Nah, terlihat di dalam gambar ini itu dimulai dari mulut kita, kerongkongan kita, dari mulai organ hati sampai dengan saluran empedu. Semuanya sudah ada keterangannya ya. Lalu ada juga usus. Kita mempunyai usus halus dan usus besar. Nah, di dalam usus halus ada 3 jenis usus, yaitu namanya duodenum, ada yeyenum, ada ileum. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Ada juga rektum dan anus. Itulah
bagian-bagian dari sistem pencernaan kita. Selain alat-alat pencernaan, makanan juga diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ada ingesti, ada digesti, ada absorpsi, dan ada defekasi. Ingesti itu adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Kalau misalkan digesti, itu adalah proses pencernaan itu sendiri. Absorpsi adalah penyerapan dan defekasi itu adalah pengeluaran. Nah, biasanya di pengeluaran ini menghasilkan feses atau tinja. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan pun dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Atau proses pemecahan makanan yang tadinya makromolekul menjadi mikromolekul, lalu diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah yang kita punya, sehingga dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Diingat ya, proses makanan itu di dalam tubuh ada 4 tahap. Nah, proses pencernaan makanan dimulai dari yang namanya mulut. Mulut itu terdiri dari gigi, dari lidah, ada kelenjar saliva atau kelenjar air ludah, di mana itu disebut adalah pencernaan mekanik. Gigi itu sebagai pengunyah makanan, lidah membantu mengecap atau merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah, dan membantu mendorong makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan kita. Kalau kelenjar saliva itu sendiri menghasilkan saliva. Saliva itu apa? Saliva itu air liur atau air ludah kita. Nah, di sini disebut dengan proses pencernaan mekanik. Selain mulut, ada juga alat-alat pencernaan lainnya sebagai berikut. Ada tadi yang dikenal namanya usus halus, ada yang namanya usus besar ya. Nah, sebelumnya kita juga mempunyai faring. Faring ini merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernafasan yang sering disebut dengan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring disebutnya pada bagian belakang. Nah, udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring berbentuk seperti tabung corong terletak di belakang rongga hidung dan mulut dan tersusun dari otot rangka. Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Nah, jadi saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita tidak akan berbenturan dan tidak membuat kita akan tersedak karena berbeda salurannya. Setelah dari faring, ada yang namanya esofagus atau kerongkongan, di mana ini adalah merupakan tabung muskular dari laryngofaring ke orifisium kardiak lambung, terletak di belakang trakea dan di depan tulang. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang otot-otot polos. Nah, otot polos ternyata terdapat juga di lambung yang berfungsi untuk menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Di sini ada gerakan peristaltik namanya. Nah, pada lambung dihasilkan senyawa kimia enzim lipase yang berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bisa kita lihat gambarnya. Setelah lambung, ini tadi yang kita sudah singgung-singgung, ada yang namanya usus halus. Terdiri atas 3 bagian, yakni duodenum, di mana duodenum itu sering juga disebut dengan usus 12 jari, ada yeyunum, dan ada ileum.
terlihat pada gambar ya, mana bagian duodenum, duodenum, dan ileum. Ada juga usus besar. Nah, usus besar ini panjangnya mencapai 1.500 cm yang terdiri dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Di mana sisa makanan yang telah mengalami pembusukan akan menjadi feses atau tinja. Feses atau tinja ini terdiri dari bahan makanan sisa yang tidak sempat dicerna, bakteri yang sudah mati, serta gas. Feses ini akan keluar dari usus melalui anus yang dinamakan tadi proses defekasi, di mana proses pencernaan itu ada 4 tahapan ya tadi. Ada ingesti, ada digesti, ada absorpsi, dan terakhir ini adalah defekasi. Nah, ada juga bagian rektum dan anus, di mana ini adalah merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh kita. Sebelum dibuang melewati anus, feses ini ditampung terlebih dahulu pada bagian dinding rektum. Lalu apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, ini bersifat ya elastis ya, sehingga bisa membuka dan menutup secara otomatis. Kita masuk kepada bagian gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada penyakit yang namanya apendiksitis. Nah, gangguan ini disebut juga sebagai radang usus buntu. Gangguan ini terjadi pada umbai cacing atau apendik. Umbai cacing mengalami peradangan akibat infeksi oleh bakteri. Yang kedua, ada yang namanya diare. Diare ini adalah salah satu penyakit yang sudah banyak dikenal orang ya. Jadi diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada bagian usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar ini terganggu, akibatnya feses kita menjadi encer. Jadi appendix maupun diare ini juga bisa disebabkan oleh bakteri sehingga menimbulkan infeksi. Ada juga yang namanya konstipasi atau yang lebih dikenal dengan yang namanya sembelit. Nah, sembelit ini terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar kita. Lalu akibatnya feses kita menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit itu sendiri, banyak dianjurkan untuk buang air besar secara teratur tiap hari dan banyak makanan sayuran atau buah-buahan yang mengandung serat tinggi. Ada juga nih banyak sekali penyakit ini dialami oleh orang-orang dan sangat dikenal, yaitu namanya penyakit MAH. Kalau penyakit MAH ini atau gangguan MAH ini dapat terjadi karena produksi asam lambung kita yang terlalu berlebihan. Apa sih gejala dari gangguan ini? Yaitu ada rasa mual, perih pada lambung. Untuk menghindari gangguan atau penyakit ini dapat dilakukan dengan pola makan yang teratur, pola istirahat yang teratur, dan tepat waktu pada saat makan. Jadi jangan menunggu sampai perut kita ini sakit. Jadi benar-benar pola makannya harus teratur. Baik, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ada juga nih video pelengkap yang kalian dapat akses di YouTube. Ini adalah proses bagaimana makanan dicerna di dalam tubuh kita ya. Bisa kalian saksikan sebagai referensi tambahan untuk menambah wawasan kita semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tinggalkan komen atau bisa langsung menanyakan pada Ibu ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Dan untuk tugasnya, jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah Ibu share di Google Classroom-nya masing-masing. Latihan soal tersebut berbentuk Google Form. Nanti waktu pengumpulannya
di hari Jumat ya, paling telat Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Baik anak-anak jagoan Ibu semua, semoga materi yang Ibu telah sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak Ibu, bisa dimengerti dengan mudah, dan bisa juga menjadi referensi tambahan kalian. Tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu ya video-video edukasi lainnya yang akan Ibu share. Baik, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.